Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan hadis yang ke-26 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Fadlul Islam bainan nas wal adl bainahum wa i'anatuhum. Keutamaan melerai orang yang berkelahi, adil pada mereka dan menolong mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi tubuh manusia ini mengandung sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap kali matahari itu terbit, artinya setiap hari. Ta'dil baina itnain shadaqah. Jadi melerai antara dua orang yang sedang berkelahi itu sedekah. Atau ainur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Jadi menolong orang menunggang kendaraannya. Dulu konteksnya orang Arab masih belum ada teknologi. Jadi masih menunggangi kendaraan-kendaraan berupa hewan. Au tarfa lahu alaihi mata'ahu sodako. Atau selain misalnya menolong orang naik kendaraan atau mengangkat benda atau mengangkat barang bawaan orang tersebut ke atas kendaraan, itu juga mengandung sedekah. Wa kullu thayyibah, setiap perkataan yang baik itu juga sodakotun, itu juga mengandung sedekah. Wa bi kulli khotwatin tamshiha ila sholah sodakoh, setiap langkah yang kita jalan untuk menuju sholat itu juga sodakotun, mengandung sedekah. Wa tumitul adza anit thoriq sodakoh. Jadi menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di tengah jalan, disingkirkan dari tengah jalan, itu juga mengandung sedekah. Qauluhu sulama bidomisin al-muhmala wa takhfif Allah wa yal mafasil wal a'dha wa qad thabata fi sahih Muslim, bahwasanya sendi-sendi anggota badan ini dalam Sahih Muslim diriwayatkan terdapat 360. Qala al-Qadhi Iyad wa asuhu, asal makna dari sulama itu idhamul kaf. Jadi tulang belulangnya ini pergelangan tangan, wal asobi dan jari-jari, wal arjul dan kaki. Tumastukmila visa iri idhamil jasad wa mafasilihi. Jadi kemudian sulama ini digunakan untuk arti seluruh tulang-tulang, sendi-sendi yang ada dalam tubuh manusia. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, al-murad shadaqatu tarhib wa targhib la ijab wa ilzam. Artinya di sini sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi dalam Al-Qur'an juga sedekah dimaknai zakat wajib ada. Tapi yang di sini, di dalam hadis ini, yang dimaknai sedekah adalah sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Artinya pahalanya sebanding dengan sedekah sunnah. Wa qauluhu ya'dil bainal itsnaini shadaqatun ay yuslih bainahuma bil adli. Artinya ya'dil bainal itsnaini itu adalah melerai mereka keduanya yang sedang bertikai ini dengan secara adil. Wa fi haditsin akhar min riwayati Muslim, dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadi setiap sendi-sendi tubuh manusia ini mengandung sedekah. Fakullu tasbihah shadaqah. Setiap tasbih, bacaan tasbih yang dibaca oleh manusia itu mengandung sedekah. Kullu tahmidah, setiap puji-pujian, bacaan hamdalah itu juga mengandung sedekah. Kullu tahlilah shadaqah, kullu takbirah shadaqah. Setiap takbir itu mengandung sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun. Jadi
memerintahkan orang untuk melakukan hal baik itu juga mengandung sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Melarang orang melakukan hal yang mungkar, hal yang dibenci dalam agama, itu juga sedekah. Wa yajzi min dzalika raq'ataini yarka'uhuma minad duha. Jadi semuanya itu tercukupi dengan hanya melakukan 2 rakaat sholat duha. Ai yakfi min hadhihi shadaqat an hadhil a'dha rakaatani. Fa inna sholah amalun li jami'i a'dha'il jasad. Kenapa rakaat 2 rakaat sholat sunnah dalam hal ini sholat duha itu bisa menandingi atau bisa mengalahkan zikir-zikiran tadi? Karena sholat itu adalah gerakan tubuh. Jadi yang namanya sholat, tubuhnya semuanya bergerak. Kemudian faida sholat faqad qama kullu udwin biwadzifati. Jadi dan dalam sholat itu mengandung unsur-unsur bacaan yang tadi disebutkan tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya. Jadi sebanding dengan sholat 2 rakaat, bacaan-bacaan zikir yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Jadi as-shadiqat. Jadi amalan-amalan mubah apabila diniatkan dengan hal-hal yang positif yang menuju berupa taqarrub ilallah, berupa pendekatan diri kita kepada Allah, itu juga akan bernilai ibadah. Nah, di sini juga wa fihi dalilun ala jawazi su'alil mustafti an ba'di ma yakhfa ilmuhu minad dalil. Jadi ini juga dalil bahwa mustafti itu adalah seorang penanya itu boleh bertanya mengenai dalil yang dia tidak tahu. Idza alima min halil mas'ul, ketika dia tahu bahwa orang yang ditanyanya itu pertama annahu la yakrah dzalik. Pertama orang yang ditanyanya ini kalau ditanya itu nggak akan bete, mungkin dalam keadaan tertentu seseorang kalau lagi marah ngasih fatwa itu kan juga fatwanya nanti bisa jadi tidak objektif, nanti cenderung subjektif dan lain sebagainya, atau lagi nggak mood dan lain sebagainya. Jadi perlu melihat kondisi yang ditanyai juga. Nah, nanya itu walam yakun fihi su'u adab. Tidak juga bertanya sesuatu hal yang menimbulkan etika yang tidak baik. Wa dzikrul alim ad-dalil ala ba'di ma yakhfa ala sa'il. Ini juga dalil atas dzikril alim, ya kebolehan seorang yang ngerti ilmu, ngerti agama, itu menyebutkan dalil-dalil tertentu bagi orang yang bertanya. Wa qauluhu wa amrun bima'rufin shadaqah wa nahyun an munkarin shadaqah. Ini juga berarti isyaratun ila thubuti hukmis shadaqah fi kulli fardin min afradil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Akadu minhu fit tasbih wa ma dzakara ba'dahu. Jadi tadi jenis-jenis sodako itu ada banyak, diantaranya juga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi karena amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan suatu hal yang fardu kifayah, li'anal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Wa qad yata'ayyanu bi khilafil adkar allati taqa' nawafil. Jadi ini nih artinya amar ma'ruf nahi munkar justru nilai sedekahnya lebih tinggi, lebih besar daripada zikiran-zikiran yang sifatnya sunnah tadi, tasbih, baca tahmid, baca tahlil dan seterusnya. Nah, karena
amar ma'ruf nahi munkar sifatnya adalah fardu kifayah, tentu pahalanya juga lebih besar. Tapi dalam keterangan lain, amar ma'ruf nahi munkar ini, ya kalau amar ma'ruf mungkin kita setiap orang bisa atau meminta orang lain untuk berbuat baik gitu. Tapi untuk nahi munkar, kita juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah. Artinya nggak apa namanya, nggak boleh kita berjalan sendiri-sendiri, apalagi sampai menimbulkan kemungkaran yang baru, yaitu tindakan-tindakan anarkis. Wajrul faraid aktar min ajrin nafli. Jadi pahala fardu itu lebih banyak daripada pahala sunnah. Kama dalla alaihi qoulu azza wa jalla. Jadi ada hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Jadi ini hadis anjuran atau Allah mencintai seorang hambanya yang melakukan suatu perintah Allah. Rawahul Bukhari. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yazidu thawabul fardli ala thawabin nafli sab'ina darajah. Wastasna salahu bihadis. Jadi katanya pahala fardu itu lebih tinggi 70 tingkatan daripada pahala sunnah. Nah itu ini hanya untuk memotivasi kita agar kita mau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melengkapinya itu kita mengamalkan kesunahan-kesunahan. Wa ma qaulu sallallahu alaihi wasallam, jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi bud'i ahadikum shadaqah, maksudnya adalah di dalam kemaluan kalian itu mengandung sedekah. Jadi wahua, yaitu bud'i, itu milba wa itlaqu alal jima. Nah, artinya ini bisa jima, wa alal farji nafsihi, bisa juga berarti kemaluan gitu. Bisa jima, jadi jima itu mengandung sedekah. Wakilahuma yasihu iradatuhu hahuna. Jadi keduanya bisa dimaknai dalam hadis ini. Waqad taqaddama, sudah dijelaskan bahwasanya annal mubahat tasiru bin niat ta'at. Jadi hal-hal mubah kalau diniati itu bisa bernilai ibadah, ketaatan. Minum untuk ibadah, kerja juga untuk menafkahi keluarga itu ibadah. Fal jima'u yakunu ibadatan. Jima atau berhubungan intim suami istri itu bisa menjadi ibadah idza nawa bil insan, ketika seseorang itu niat qada'a haqqiz zaujah. Jadi ketika seorang niat memenuhi haknya istri, wa mu'a syarataha bil ma'ruf, dan bergaul dengan istri secara ma'ruf dengan baik. Atau niat apa? Atau niat ingin supaya mempunyai keturunan yang soleh. Au i'fafa nafsihi, atau menjaga diri supaya tidak jajan di luaran, berzina dengan orang lain. Au zauja tahu au ghairu dzalika minal maqasid as-shalihah. Jadi juga bisa diniati untuk menjaga supaya istrinya enggak selingkuh begitu kan. Ya kalau misalnya nggak dipenuhi hak-hak kebutuhan biologis istri, ketika kita sebenarnya mampu, nanti kan bisa juga pasangan ini berbelok hati. Waqaluhum, pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun ila akhirih. Nah, sabda Nabi yang itu adalah menunjukkan jawazul qiyas. Nah, ini ada ulama yang menolak qiyas. Nah, tapi hadis ini menjadi bukti bahwa qiyas itu diperbolehkan. Wa huwa madhabul ulama
Walam yukhalif fihi illa ahlu zahir. Nah, ini mazhab zahiriyah yang tidak menerima metode qiyas dalam pengambilan hukum. Wa ammal manqul anit tabi'in wa nahwihi min dhammil qiyas. Nah, ada para tabi'in yang mengkritik atau mencela qiyas. Walaisal murad bihi al qiyas alladhi yahiduhul fuqaha al mujtahidun. Jadi yang dimaksud qiyas yang dikritik oleh ulama-ulama kalangan tabi'in bukan kias yang dimaksud oleh para fuqaha ahli fikih mujtahid. Wadal kias wa kiasul akas. Kias pembalikan. Waqtalafa al-usuliyun fil amal bihi wal hadith dalilun liman amala bihi. Jadi ulama usul fikih berbeda pendapat mengenai penerapan kias dalam pengambilan hukum Islam. Tapi hadis ini menjadi bukti bahwasanya kias itu diperbolehkan.